Kembali lagi di channel Alien Danger. Kali ini saya akan membahas tentang ransomware. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ransomware. Ransom atau artinya adalah tebusan. Seperti namanya itu, jadi ransomware merupakan perangkat lunak yang mana dia menyandra file-file kita yang kemudian dia akan meminta tebusan. Nah, jadi memang ransomware ini dibuat oleh orang-orang jahat untuk menyandra file-file yang ada di dalam komputer kita. Dari mana ransomware bisa masuk ke komputer kita? Ya, yang pertama dari email, kemudian dari download, dan kemudian dari program yang terinfeksi. Nah, tiga hal ini yang sangat berbahaya, bisa ransomware masuk ke dalam komputer kalian. Apakah kalian berpikir ransomware itu tidak berbahaya untuk kalian yang bukan siapa-siapa? Ya, dulu saya juga berpikir, saya ini bukan siapa-siapa. Jadi, orang-orang jahat tidak mungkin menargetkan saya sebagai korban ransomware-nya, karena saya belum tentu bisa membayar tebusannya. Ya, itu banyak orang yang berpikir seperti itu. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya ransomware ini targetnya itu random. Jadi siapapun yang terinfeksi ini, jadi orang jahat itu berpikiran bisa membayar tebusannya. Tapi yang berbahaya teman-teman, kadang-kadang setelah kita membayar tebusannya, kita tetap tidak mendapatkan decrypt daripada file kita. Jadi kita tetap tidak dapat membuka sebagian dari file kita. Jadi sebagian file kita tetap hilang. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi sedikit cerita teman-teman. Kemarin baru-baru saja terjadi, teman saya terjangkit dengan ransomware. Jadi pada saat itu dia sedang install ulang komputernya. Dalam hal ini dia laptopnya. Nah, kemudian setelah dia install ulang, dia menggunakan Windows bajakan sehingga tidak teraktivasi. Nah, kemudian karena tidak teraktivasi, dia pun pergi ke situs download file ilegal, download aplikasi ilegal maksudnya. Nah, jadi situs itu merupakan salah satu situs download aplikasi yang cukup terkenal. Sudah terkenal di kalangan mahasiswa-mahasiswa seperti saya. Tapi di dalam sana ternyata masih ada banyak malware, padahal di sana terkenal. Nah, jadi kemudian teman saya itu pun mendownload aktivator atau cracker untuk membuka Windows-nya. Jadi dapat diaktifasi. Nah, kemudian dia mendownload salah satu aktivator yang ada di situ, salah satu cracker Windows. Kemudian setelah dia download masih belum terjadi apa-apa, dan setelah itu setelah berhasil di-download, kemudian dia membuka aplikasinya tersebut dan menjalankannya. Nah, kemudian ternyata tanpa disadarinya file-file yang ada di dalam komputernya itu sudah terkunci dan berubah tipenya, yang awalnya mungkin tipenya MP4 video file atau yang lainnya, berubah menjadi .lokd. Nah, jadi semua file yang ada di dalam komputernya itu tidak dapat dibuka. Apabila kita ingin membukanya, dia terenkripsi sehingga tidak bisa dibuka. Jadi teman saya tadi itu bingung dan akhirnya meminta teman saya yang satunya lagi untuk meminta aplikasi cracker yang lainnya. Jadi dia meminta menggunakan hard disk eksternal. Nah, kemudian dia pun mencolokkan hard disk eksternalnya itu. Tapi ternyata hard disk eksternalnya malah terjangkiti dari ransomware-nya. Nah, jadi file-file yang ada di hard disk juga terjangkit. Nah, kemudian awalnya kami masih belum berpikir bahwa ini ransomware, ini hanya seperti kerusakan pada Windows. Kami berpikir seperti itu. Nah, jadi kami pun langsung lihat Google. Ya, langsung lihat Google. Jadi pada saat kami melihat Google, di situ banyak tata cara untuk membuka filenya kembali. Nah, kami ikuti beberapa cara, sekitar 1-2 jam sudah kami ikuti. Ternyata masih belum bisa dibuka filenya. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi di Google bahwa hal yang terjadi di laptop teman saya itu adalah ransomware. Dan kemudian saya cari tutorial untuk membukanya di YouTube. Nah, kemudian saya perhatikan di situ
orang yang terkena dengan ransomware tipe sama seperti .lokd ini baru-baru saja terjadi. Jadi baru 3 hari, 1 minggu, masih belum lama. Berarti kan ini ransomware-nya adalah ransomware yang jenis baru. Nah, kemudian teman saya masih belum bisa membukanya. Tutorial-tutorial di YouTube tetap masih belum ampuh untuk membuka file teman saya. Nah, jadi mungkin pesan saya untuk kalian, lebih baik kita mencegah daripada kita memperbaiki, karena belum tentu kita bisa memperbaikinya. Jadi lebih baik kita mencegah. Nah, mencegahnya dengan apa? Jadi kalian lebih baik saya sarankan membeli Windows itu yang ori, jangan yang yang KW lah. Nah, jadi kalau sudah ori itu kita tidak memerlukan lagi aktivator atau aplikasi penunjang lainnya. Jadi untuk mendapatkan ransomware ini menjadi lebih minim. Nah, mungkin seperti itu. Oh ya, bagaimana saya dan teman saya mengetahui ini adalah ransomware? Jadi di setiap folder yang ada file terkuncinya akan ada notepad yang mana bernamakan readme.txt. Nah, kemudian apabila dibuka nanti akan menampilkan seperti ini. Attention, don't worry, you can return all your files like a photo, database, document, and other important are encrypted with strongest encryption and unique key. Nah, jadi dia itu mengunci semua file-file kita yang yaitu foto, database, dokumen, dan juga beberapa file itu dienkripsikan. Jadi menggunakan key yang unik atau kunci yang unik, jadi tidak bisa kita buka sembarangan. Nah, kemudian untuk membukanya dia itu kita diberikan tebusan, yaitu dengan harga $180, atau kalau tidak salah dirupiahkan sekitar 13 juta. Nah, kemudian tapi ada diskon. Nah, ini anehnya ini. Ada diskon 50% apabila kita mengontak dia pada 72 jam setelah kita mendapatkan ransomware-nya. Maka kita akan mendapatkan diskon 50% menjadi $490. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sekitar 7 jutaan lah. Ya, tetap terlalu banyak sih untuk kami. Apabila kita ingin menghubunginya, di sini ada emailnya. Pokoknya di sini ada personal ID kita juga. Nah, kemungkinan setiap komputer memiliki personal ID yang berbeda-beda untuk mendeskripsikan ransomware-nya. Nah, jadi ya susah lah pokoknya. Nah, karena kami juga tidak memiliki uang yang begitu banyak, jadi kami pun berpikiran tidak ingin membayar tebusannya. Jadi mungkin segitu aja cerita tentang ransomware ini. Pesan dari saya, lebih baik kalian menghindari daripada harus memperbaiki. Jadi kalian lebih baik cari aman saja lah. Belilah Windows yang ori dan juga download software yang resmi, bukan bajakan atau menggunakan aktivator atau cracker. Ya, memang saya tahu tidak semua orang memiliki uang untuk membeli software, tapi alangkah lebih baiknya dengan membeli kalian akan terhindar daripada malware berbahaya, apalagi ransomware yang seperti ini. Kalian akan dirugikan. Tapi sebenarnya apabila kalian tidak memiliki file-file yang penting di komputer kalian, ransomware ini tidak terlalu berbahaya, jadi tinggal diabaikan saja, tinggal hapus saja. Ya, seperti itulah. Jadi itu saja. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar semua teman-teman kalian tahu, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.